Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang akan masih melanjutkan season yang sebelumnya, yaitu akan melanjutkan kelanjutan yang kemarin. Ini sekarang kemarin bagian sampai ke kola hal zikri. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawiya lan wis ngariwayataken ya Imam Tirmidzi, ada yang mengatakan Turmudi, ada yang mengatakan Tirmidzi. Warawiyalan telah meriwayatkan aidon itu adalah sama gitu, artinya aidon nyakitu deui, begitu juga artinya tetap ini hadis riwayat dari Imam Tirmidzi. Rasulullah telah berkata, man sholal subha, man sopo wong sholat kang ngalaksanakeun sholat, ya si wong asubha ing sholat subuh, pi jamaatin ing dalam berjamaah, jadi sholat subuhnya berjamaah. Itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, maka terus dia duduk. Setelah sholat subuh itu dia duduk. Bukan setelah sholat subuh itu culang-cileng langsung balik, culang-cileng langsung pulang, bukan. Ini hadis Rasulullah ini. Ini Rasulullah telah mengatakan. Summa qa'ada, terus duduk. Yazkurullaha ta'ala. Si orang tersebut yang tadi telah melaksanakan sholat subuh itu zikir kepada Allah Ta'ala. Ini yang orang yang belum mengerti itu apa sih zikir yang sebenarnya. Ini masalahnya di sini, titik kuadratnya. Zikir itu adalah kalau membaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca Quran itu hanya membaca. Tapi itu juga akan menolong. Zikir yang sebenarnya itu adalah mengingat Allah. Maka kalau kita zikir makanya zikir ada beberapa tingkat. Ada zikir goplah, yaqdah, hudur, dan musahadah. Goplah adalah lupa. Ketika baca subhanallah, la ilaha illallah, dia lupa kepada Allah. Zikir goplah itu seperti itu. Mulutnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah atau subhanallah, tapi hatinya dia lupa kepada Allah. Itu yang disebutkan zikir gopil. Zikir lupa itu, wala takum minal gopilin, itu seperti itu. Terus ada zikir yaqdah, sebentar ingat kepada Allah dalam hatinya, sebentar ya kamana karab gitu, kemana-mana hatinya itu. Ada zikir hudur itu kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, di dalam hatinya dia mengingat Allah terus hatinya. Nah ini cuma kalau ada yadkurullah antara zikir kepada Allah, zikirnya mau jahar mau sir, ini mah culang-cileng balik. Hatta tatlu asyamsi, sehingga keluar matahari. Itu sehingga keluar matahari. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah, terus dia duduk zikir kepada Allah, tidak berpindah tempat, duduk di situ sehingga keluar matahari, yang disebut waktu isyraq. Setelah waktu isyraq, summa sholat, terus dia sholat 2 rakaat, karena waktu isyraq itu sudah mulai tidak apa-apa sholat, udah mulai boleh sholat lagi. Summa sholat, terus sholat dia 2 rakaat. Kanat mangka terbukti atau kanat mangka ono lahu kadaya si wong ka ajri hujatan wa umratan tamatan, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang menghaji dan umroh tamatan, sempurna dua-duanya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah
terus dia duduk melaksanakan zikir kepada Allah sehingga keluar matahari waktu Isra, terus dilanjutkan dengan salat 2 rakaat, mau salat Isra mau salat setelah itu salat 2 rakaat yang penting, maka pahalanya sama dengan munggah haji dan umroh tamatan. Warawiya lan telah ngariwayatkan sapa Al-Bazari, Imam Bazari, kini bana titiknya tidak ada. Ini sebenarnya Bazari. Dan telah meriwayatkan sapa Al-Bazari, Imam Bazari, Zakirullahi ta'ala. Zakirullahi ta'ala fil ghafilin. Zakirun orang kang zikir. Orang yang zikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Orang yang zikir. Orang yang dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ghafilin ing dalam lupa, wa takum minal ghafilin itu zikir dia kepada Allah tapi lupa, mulutnya maca subhanallah, maca alhamdulillah, tapi hatinya lupa. Ini yang jadi masalahnya orang yang tidak tahu dikir ini di sini. Dia membaca la ilaha illallah, bahwa dia membaca la ilaha illallah itu telah berdikir. Itu hanya membaca dikir, itu juga bagus daripada enggak sama sekali. Tapi berbobotnya zikir itu adalah di dalam hati, mengingat Allah, yang disebut dzikrul khafiyun. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, afdalu dzikri al khafiyu, yang lebih utama-utamanya zikir adalah dzikir khafi. Tidak akan mengetahui apa itu dzikir khafi kalau kita tidak ditalkin dzikir. Kalau kita tidak pernah izazah dzikir, mengambil dzikir dari guru mursyid kamil mukamil, tidak akan pernah. Pengalaman saya sampai kemana-mana. Ternyata setelah menemukan guru yang bisa menanam zikir dalam hati, barulah terasa zikir itu. Marilah kita sama-sama belajar dengan baik. Belajar agama itu yang sebenarnya, bukan agama abal-abal. Jadi zikir, artinya zikir itu adalah mengingat Allah di dalam hati. Itu zikir yang sebenarnya, yaitu juga sama baca subhanallah zikir, cuman baca zikir doang. Nah, orang yang berzikir dzakirullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala fil ghafilin, dia sedang lupa, itu adalah bimanjilati sabirun fil farin, seperti manjilat, derajatnya seperti orang yang perang terus melarikan diri. Apa artinya dia lagi perang melarikan diri? Dia dalam kebaikan. Perang itu kan kebaikan. Jihad bisa bilela. Dia melarikan diri, jadi hilang kebaikannya. Dia misalkan lagi perang nih, lagi mujahid, lagi jihad bisa bilela, lagi rupak perang, lagi campur perang, dia melarikan diri, ya hilang pahalanya karena melarikan diri. Jadi orang yang berzikir kepada Allah dia lupa, itu seperti begitu. Dia melaksanakan kebagusan tapi dia lari, hatinya lari. Jadi tetulus kebagusan itu. Seperti bimanjilati sobrun pil parin, itu orang yang perang lagi jihad bisa-billah, dia melarikan diri. Gitu, melarikan diri, ya hilang gitu. Jadi orang yang berzikir kepada Allah terus dia lupa kepada Allah, maka dia seperti lagi perang, dia melarikan diri. Kita lagi berzikir kepada Allah, hatinya lupa, tapi seperti dia melarikan diri. Jadi kebagusannya hilang gitu. Ya nggak apa-apa kalau masih di situ, ya di situ aja terus aja. Kalau masih lupa terus itu, mudah-mudahan. Jadi seperti orang yang perang melarikan diri. Warawiyah, dan telah meriwayatkan ayatun Imam Bazari, ini Warawiyah Bazari tadi. Imam Bazari telah meriwayatkan hadis mamin kaumin. Mamin kaumin ma oranono min kaumin saking kaum. Jadi enggak ada satu kaum zala sukang lungguh ia si kaum majlisan ing dalam satu majlis, wata farakulan pisah ia si kaum anhu saking majlis, walam yazkuru lan dia tidak berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fihi ing dalam majlis, illa ka'annama kecuali angin atau kecuali seperti tafaraku dia pisah ia si kaum min zifatil himari saking bangke. Zifah itu adalah bangke.
saking bangke himar. Hadis ini dari Imam Bazari. Jadi barang siapa atau satu kaum, kumpulan kaum, dia duduk, si kaum itu duduk majlisan di satu majlis. Majlisnya apa aja gitu. Wataparako, terus dia bubar dari majlis tersebut, tapi dia walam yadkurullah, tidak berzikir. Jadi orang yang berkumpul di satu majlis terus dia bubar, dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah di dalam majlis tersebut, maka seperti dia pisah dari bangkai himar. Jadi seperti meninggalkan, bubarnya mereka itu seperti meninggalkan bubar dari bangkai himar. Jadi dia berkumpul di situ itu nggak ada kebaikannya gitu. Jadi orang yang berkumpul duduk majelis teh berkumpul di satu majelis di satu tempat, terus dia pisah, tapi dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah. Dia tidak mengingat Allah gitu. Di tempat tersebut itu dia berkumpul-kumpul gapleh atau apa. Jadi kumpulannya itu kumpulan bukan mengingat Allah, wala yadhkurullah ta'ala. Kecuali dia ketika dia berpisah, bubar dari tempat tersebut, seperti bubar anzipatil himari, dia bubar dari bangke himar, bangke hayawan, bangke domba, bangke muning gitu, bangke kerbau, seperti itu. Wa kana alaihim hasaratun yaumal qiyamah, maka dia akan alaihim ingatas si kaum, kesini alaihim si kaum hasaratun yaumal qiyamah, dia akan rugi di hari kiamat. Maka saudara-saudara, kalau kita berkumpul-kumpul, kalau kita berkumpul di satu majelis, maka silahkan Anda berzikir, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Jangan berkumpul-kumpul, ketika berkumpul dia tidak mau berzikir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka dia seperti pisah dari bangkai himar. Maka dia di akhirat nanti atau di yaumul qiyamah akan rugi, alaihim hasaratun yaumul qiyamah, maka akan di hari kiamat dia akan rugi. Karena apa? Karena tidak bermanfaat waktu tersebut. Mungkin untuk kali ini saya sampaikan di sini cukup saja. Nanti kita lanjutkan ke episode bagian yang selanjutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.